warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. Welcome to English class. We are going to learn about narrative text, the basic competence of our material today. Memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks naratif berbentuk cerita rakyat sesuai dengan konteks penggunaannya. Miss mau tanya dulu nih, do you like reading folktales? What is your favorite folktales? Apakah kalian suka membaca cerita rakyat? Lalu, apa sih cerita rakyat favorit kalian? Biasanya, sewaktu kita kecil, orang tua kita sering membacakan cerita kepada kita. Nah, cerita yang dibacakan itulah yang berhubungan dengan teks yang akan kita bahas hari ini. What is narrative text? Narrative text is an imaginative story to entertain people. Jadi, teks naratif or narrative text adalah cerita imajinasi yang bertujuan untuk menghibur si pembaca. There are some types of narrative text. The first one is fairy tales, yakni cerita dongeng. The second one is folktale, yaitu merupakan cerita rakyat. And then the third one is fable, yakni berupa cerita binatang. And the last one is legend atau legenda. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah fairy tales. Fairy tale adalah genre di mana cerita yang dibawakan ini adalah berupa cerita fantasi atau tidak nyata. Karakter dalam cerita tersebut hanya karangan dan biasanya lokasi cerita tersebut berada di dunia lain atau area yang tidak nyata. Contohnya adalah Jack and the Beanstalk, kemudian cerita Snow White, Cinderella, dan lainnya. Kemudian yang kedua adalah folktales. Folktale ini merupakan cerita berdasarkan cerita-cerita masa lalu orang zaman dahulu. Keaslian cerita ini sangat diragukan karena folktale diceritakan dari mulut ke mulut tanpa adanya transkrip atau tulisan tertulis. Contohnya adalah cerita Malin Kundang. Next is fable. Fable adalah cerita fantasi di mana karakternya adalah hewan. Fable utamanya menceritakan cerita yang ditunjukkan ke manusia, namun melalui karakter binatang yang dapat berbicara dan menggunakan pergerakan dan juga watak manusia. Fable ini banyak sekali contohnya. Yang pertama adalah The Ants and the Grasshopper, dan yang kedua The Ugly Duckling. Kemudian masih banyak cerita-cerita fantasi yang karakternya adalah hewan. The last is legend. Legend ini atau legenda adalah cerita kombinasi dari folktale dan juga fairy tale. Di satu sisi, legenda ini adalah cerita rakyat yang dipadukan dengan elemen fantasi, sehingga selain terdengar nyata, namun juga ada suasana heroik dalam cerita tersebut. Contoh legend yakni The Legend of Banyuwangi dan lainnya. Well, there are purposes of narrative text. The first one is to entertain or amuse the readers. Yakni yang pertama adalah untuk menghibur si pembaca. Jadi tujuannya semata-mata hanya untuk menghibur. And the second one is to make us learn something from the story. Jadi tujuan yang kedua adalah membuat kita belajar sesuatu dari cerita tersebut. Kita bisa mengambil pesan moral yang ada pada cerita tersebut. For the generic structure atau struktur teksnya dari cerita naratif, yang pertama adalah orientation. It is about the opening paragraph where the character of the story are introduced. Yakni orientasi ini merupakan pendahuluan yang berisi tentang siapa, kapan, di mana suatu cerita ini ditetapkan. The second one is complication, where the problems in the story develop. Komplikasi ini menceritakan awal masalah yang menyebabkan puncak masalah atau yang biasa disebut dengan klimaks. Bagian ini biasanya melibatkan karakter utama dari cerita tersebut. The third one is resolution, where the problem in the story is solved. Pada bagian ini adalah akhir dari cerita atau berupa solusi dari masalah yang terjadi. Masalah yang diselesaikan dapat menjadi lebih baik atau bahkan malah menjadi lebih buruk, yang nantinya akan membuat cerita berakhir dengan bahagia ataupun sebaliknya.
And the last one is reorientation or coda. Bagian ini adalah penutup dari cerita yang bersifat opsional, artinya bisa ada pada cerita ataupun tidak. Reorientation biasanya berisi tentang pelajaran moral, saran, ataupun pelajaran dari penulis. And for the language feature of narrative text, there are adverb of time. Ini merupakan kata keterangan waktu yang biasa digunakan pada teks narasi. Bisa berupa once upon a time, one day, long time ago. Nah, jika kalian menemukan kata-kata seperti ini atau kata keterangan waktu seperti ini, berarti teks tersebut menunjukkan teks narasi. Yang selanjutnya adalah the use of past tense. Pada cerita narasi biasanya menggunakan bentuk waktu lampau, yakni past tense. Contohnya adalah an old woman live in the jungle. Jadi kata kerja yang digunakan pun merupakan kata kerja berbentuk lampau dan kalimatnya pun seperti itu. Kemudian dalam cerita narasi juga menggunakan spesifik karakter. Artinya adalah karakter yang digunakan ini spesifik. Contohnya seperti Malin Kundang, Sang Kuryang, Cinderella. Jadi karakter pada tokoh tersebut sudah disebutkan dalam ceritanya. The next is the use of time conjunction atau kata penghubung waktu. Contohnya adalah when, suddenly, then. Kemudian ciri-ciri kebahasaan dari teks narasi yang terakhir adalah penggunaan direct speech atau kalimat langsung. For example, my name is Snow White. Here is the example of folktales, a story from Sulawesi. The title is Takatuliang, the Woodcarver. Takatuliang, the Woodcarver. Once upon a time, there lived King Simbao and his beautiful daughter, Princess Sangyang Mapaeli, in a kingdom on the island of Simbao in the Sulawesi Sea. The king was very wise and kind. The princess was not only beautiful, but she was also kind-hearted. She often went out of the palace to meet her people. Because of her beauty and kindness, many princes and rich men wanted to marry the king's daughter. This made the king very confused. He wanted to choose the best husband for his daughter. He then announced a contest. Whoever presented the princess with the most valuable gift would marry her. In a small village, there lived Takatuliang, a poor young woodcarver. He heard about the contest and decided to try. He was so poor that he had nothing to present. He thought very long and hard, so he went far into the forest. There he chose the best tree and carved it into a doll. Next, he took an old piece of cloth and sewed it into a dress for the doll. After that, he cut his own hair and glued it to the doll's head. On the day of the contest, all of the princes gathered before King Simbao and the beautiful princess. The first prince presented his gift. He said proudly, "Dear princess, this is the proof of my love, a comb carved from ivory." How many combs like this do you have? Asked the princess. I have many of them, said the prince. Then Princess Mapaele turned to the second prince. What do you bring for me? Asked the princess. I bring this silk as the proof of my love, said the prince proudly. How many pieces of silk like this do you have? Asked the princess. Oh, a lot, my dear, said the prince. What about you?
asked the princess to the third prince. What do you bring for me? He presented her with a very beautiful necklace. This is proof of my love, my dear princess, and I still have many necklaces like this. Finally, it was Takatuliang's turn. Takatuliang bowed his head. I bring only a doll, said Takatuliang softly. How many dolls like this do you have? Asked the princess again. only this one. I carved it myself and decorated it with my own hair and my father's old cloth. He died, and this is the only thing he left me, answered Takatuliang. Princess Sangyang Mapaeli was very touched to hear Takatuliang's story. She decided to marry Takatuliang because he had given her everything he had. Together, Takatuliang and the princess lived happily. Nah, pada paragraf pertama ini yang dinamakan sebagai orientation, yakni menceritakan awalan dari cerita Takatuliang The Woodcarver. Jadi pada zaman dahulu tinggallah seorang Raja Simbau dan juga putrinya yang cantik bernama Sanghyang Mapale di kerajaan Simbau yang berada pada Laut Sulawesi. Rajanya sangat bijak dan baik. Dia memiliki putri yang tidak hanya cantik tapi juga baik hati. Putri ini sering keluar dari istana hanya untuk berjumpa dengan orang-orang. Nah, pada bagian ini dinamakan complication atau konflik dari masalahnya ini muncul ya. Di sini menceritakan mengenai karena kecantikan dan juga kebaikan hati putri, maka banyak sekali pangeran dan juga orang-orang kaya yang ingin menikahi anak dari raja tersebut. Ini membuat sang raja bingung. Dia ingin memilih tentunya suami yang terbaik untuk anaknya. Akhirnya dia mengumumkanlah kontes untuk diikuti oleh semua pangeran ataupun siapapun yang dapat memberikan barang yang paling berharga kepada putrinya, maka dia dapat menikahi putrinya. Kemudian di desa kecil tinggallah Takatuliang, yakni pencari kayu yang sangat miskin dan juga muda. Dia mendengar kontes tersebut dan ingin mencobanya. Lalu akhirnya dia membuat sebuah boneka dari kayu yang dia tebang dan juga dia pahat. Dia memakaikannya pakaian dan menjahitnya sendiri. Dan dia berniat untuk memberikannya kepada sang putri. Lalu satu persatu pangeran dipanggil dan memberikan hadiahnya kepada sang putri. Namun dari beberapa sekian pangeran, barang-barang yang diberikan adalah barang-barang yang biasa atau kurang bernilai karena mereka memiliki banyak sekali persediaan di rumah. Sampai pada akhirnya datanglah kesempatan Takatuliang yang membawakan boneka tersebut. Nah, ini merupakan resolusi dari masalahnya ya, atau solusi dari masalah tersebut. Dia memberikan boneka tersebut kepada sang putri dan memberitahu dari mana boneka itu didapat. Dia hanya memiliki satu boneka tersebut yang dia pahat sendiri, kemudian dipakaikan pakaian dari ayahnya yang sudah meninggal. Mendengar cerita tersebut, putri Sanghyang Mapale sangat tersentuh dan akhirnya memutuskan untuk menikah dengan Takatuliang karena dia memiliki atau memberikan apa yang dia punya. Akhirnya mereka hidup bahagia. Nah, ini merupakan resolusi dari ceritanya. Kemudian language feature dari cerita Takatuliang The Woodcarver. Yang pertama di sini ada adverb of time, yakni diawali dengan once upon a time. Kemudian pada cerita ini juga menunjukkan spesifik karakter, diantaranya King Simbau, Princess Sanghyang Mapale, dan juga Takatuliang. Kemudian cerita ini juga menggunakan tenses past tense. Di sini kita bisa lihat dari mulai awal cerita sampai dengan akhir dia menggunakan kalimat berbentuk past tense ya. Contohnya, there lived King Simbau and his beautiful daughter. Nah, live di sini kan menggunakan kata kerja bentuk kedua. Berarti ini merupakan tenses past tense.
Kemudian ada pula time conjunction. Di sini pada cerita Takatuli yang the word cover, di sini menggunakan kata next dan juga after that. Dan yang terakhir, pada cerita tersebut terdapat direct speech, beberapa direct speech yang digunakan pada cerita ini. Contohnya, Dear Princess, this is the proof of my love, a come from the ivory. Nah, ini merupakan direct speech atau kalimat langsung. Jadi, sudah dapat dipastikan bahwa ini merupakan cerita naratif. Oke, for quiz, let's check link on description. Good luck! Thank you for watching this video. Semoga dapat bermanfaat dan juga dapat menambah ilmu kalian ya. See you on next video. Bye!